points in his home Grand Prix in 12th, but Max Quiles, wow. De ofrecer evidentemente de forma voluntaria a todos los componentes del paddock cuando nos estemos yendo. Va a servir para todo el resto del año y va a servir también para que en todos los sitios del mundo donde nosotros somos parte, esas vacunas que nos correspondirán a nosotros sirvan para otra gente que las recibirá. Si esto es la manera de competir, no pasa nada. Nosotros también diremos a nuestros pilotos que hagan lo mismo. Es permitido sacar a pilotos en pista, no pasa nada. CEO Dorna memberikan keputusan mengejutkan kepada Hakim Danish. Ia dinilai melakukan 3 pelanggaran yang jelas terhadap Max Quiles, yang akhirnya harus finish di belakang dari posisi yang seharusnya bisa ia raih. Kabar ini tentu membuat banyak orang terkejut saat mendengarnya. Di sisi lain, kubu Hakim Danish secara terbuka menolak keputusan tersebut dan bahkan mengajukan banding atas putusan yang telah diambil. Sementara itu, Aspar Team justru mengapresiasi keputusan besar Dorna demi menegakkan keadilan bagi semua pembalap dan mengajarkan nilai sportivitas sejak usia muda. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tim Aspar senang dengan keputusan ini? Dunia balap junior sedang diguncang kontroversi besar yang dalam beberapa hari terakhir menjadi bahan perdebatan internasional. Semua bermula dari sebuah balapan yang seharusnya dikenang sebagai pertarungan para talenta muda terbaik dunia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Balapan itu lebih banyak diingat karena kontroversi yang melibatkan Hakim Danish dan pembalap muda Spanyol, Max Quiles. Situasi semakin memanas setelah tim Aspar secara resmi mengajukan protes kepada penyelenggara Grand Prix. Tim yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam pembinaan pembalap muda itu merasa bahwa Máximo Quiles mengalami kerugian serius akibat serangkaian insiden yang terjadi selama balapan. Menurut pihak tim, kejadian tersebut bukan hanya terjadi satu kali. Mereka menilai ada 3 momen berbeda yang membuat Quiles kehilangan ritme balapan, kehilangan momentum untuk bertarung di barisan depan, dan akhirnya harus finish jauh dari potensi yang seharusnya bisa diraih. Ketika rekaman video dianalisis dari berbagai sudut kamera, tekanan terhadap pihak pengawas balapan semakin besar. Situasi paddock mulai berubah menjadi tegang ketika tim Aspar mengambil langkah resmi. Mereka tidak hanya menyampaikan keluhan kepada media, tetapi juga membawa bukti rekaman video serta data yang menurut mereka menunjukkan adanya tindakan yang secara langsung merugikan pembalap mereka. Dalam pernyataan yang kemudian menarik perhatian banyak pihak, tim Aspar menyampaikan kekecewaannya terhadap apa yang mereka lihat selama balapan. Kami menghormati pertarungan keras di lintasan, tetapi ada perbedaan besar antara duel balapan yang adil dan tindakan yang dapat membahayakan pembalap lain. Kami merasa Max kehilangan peluang besar akibat serangkaian insiden yang seharusnya tidak terjadi. Karena itu, kami meminta proses protes resmi dan investigasi menyeluruh. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan. Banyak pengamat menilai, langkah Aspar menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan kuat terhadap bukti yang mereka miliki. Dalam dunia balap profesional, tidak semua tim berani mengajukan protes resmi tanpa dasar yang kuat. Di sisi lain, sosok yang paling menjadi perhatian adalah Max Quiles. Pembalap yang dikenal tenang itu terlihat sangat emosional setelah balapan. Ekspresi wajahnya menjadi sorotan kamera dan bahasa tubuhnya menunjukkan rasa frustrasi yang sulit disembunyikan. Dalam wawancara setelah balapan, Quiles akhirnya mengungkapkan perasaannya. Saya selalu berusaha balapan secara adil. Saya bisa menerima jika kalah karena lawan lebih cepat. Tetapi sangat sulit menerima hasil ketika beberapa insiden mengubah jalannya balapan. Quiles kemudian menambahkan bahwa ia merasa memiliki peluang besar untuk meraih podium. Kecepatan kami sangat baik sepanjang akhir pekan. Tim bekerja luar biasa. Saya merasa memiliki peluang besar untuk berada di depan. Itulah yang membuat hasil ini terasa sangat menyakitkan. Setelah tekanan datang dari berbagai pihak, pengawas balapan akhirnya melakukan evaluasi menyeluruh. Rekaman video, laporan tim, dan berbagai data dianalisis satu persatu. Kasus ini berkembang menjadi salah satu investigasi yang paling menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Puncak drama terjadi ketika keputusan akhir diumumkan. Dalam laporan tersebut, pihak Dorna menilai kasus ini bukan sekadar insiden biasa. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tindakan yang terjadi dianggap memberikan dampak langsung terhadap peluang pembalap lain. Karena itu, keputusan akhir pun diambil. Podium Hakim Danish dicabut, hasil balapan direvisi, dan pembalap muda tersebut menerima penalti
yang membuatnya kehilangan salah satu hasil terbaik musim ini. Dalam pernyataan yang kemudian menjadi perhatian dunia balap, CEO Dorna menegaskan bahwa keputusan itu diambil untuk melindungi masa depan olahraga ini. MotoGP dan seluruh kejuaraan di bawah naungan kami dibangun di atas prinsip sportivitas. Kami selalu mendukung persaingan yang ketat, tetapi kami tidak akan mentoleransi tindakan yang membuat pembalap lain kehilangan kesempatan secara tidak adil. Keselamatan dan integritas kompetisi harus menjadi prioritas utama. Pernyataan tersebut mendapat dukungan luas. Banyak pengamat menyebutnya sebagai pesan yang sangat kuat bagi seluruh pembalap muda bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas aturan. Kehilangan podium tentu bukan hal yang mudah. Bagi pembalap muda, hasil balapan merupakan buah dari kerja keras berbulan-bulan. Karena itu dampak psikologisnya sangat besar. Namun disitulah banyak pihak melihat pesan utama yang ingin disampaikan Dorna. Mereka ingin memastikan bahwa kemenangan tidak boleh diraih dengan cara yang melanggar batas sportivitas. Pembalap boleh agresif, pembalap boleh bertarung keras, tetapi semuanya harus dilakukan dalam koridor aturan yang sama. Jika tidak, maka konsekuensinya harus diterima. Bagi para penggemar MotoGP, keputusan ini dianggap sebagai bentuk keadilan yang akhirnya ditegakkan. Meskipun hasil balapan tidak dapat diulang, setidaknya ada penegasan resmi bahwa apa yang terjadi di lintasan telah memengaruhi peluang pembalap lain. Karena itu, keputusan ini dianggap sangat penting, bukan hanya bagi Quiles, tetapi juga bagi seluruh pembalap muda yang sedang membangun karier mereka. Kontroversi ini tidak berhenti pada satu balapan saja. Dampaknya juga berpengaruh pada klasemen kejuaraan. Perolehan poin berubah, jarak antar pembalap berubah, dan momentum mental para pembalap pun ikut berubah. Terlepas dari siapa yang diuntungkan atau dirugikan, kontroversi ini meninggalkan pelajaran penting bahwa balapan bukan hanya soal menjadi yang tercepat. Balapan juga tentang menghormati lawan, menghormati aturan, dan menjaga keselamatan semua pembalap di lintasan. Karena pada akhirnya, trofi bisa berpindah tangan, podium bisa berganti nama, tetapi nilai sportivitas harus tetap dijaga. Itulah mengapa kasus ini menjadi perhatian besar. Dan itulah mengapa keputusan tersebut disebut sebagai pesan penting bagi masa depan olahraga balap. Kecepatan memang memenangkan balapan, tetapi sportivitaslah yang menjaga kehormatan seorang juara. Banyak orang menilai balapan hanya dari hasil akhir. Podium dianggap sebagai tanda keberhasilan, sementara posisi di luar tiga besar seringkali dipandang biasa saja. Padahal, dalam dunia balap, tidak semua cerita bisa dibaca hanya dari angka di klasemen akhir. Ada balapan yang justru menunjukkan kualitas sejati seorang pembalap lewat cara ia bertarung di lintasan, bukan sekadar posisi ketika bendera finish dikibarkan. Dan jika balapan Moto3 Mugello kali ini dinaik dari sisi itu, maka posisi ke-8 yang diraih Veda Ega Pratama sebenarnya adalah hasil yang sangat luar biasa. Sepanjang balapan, Veda menunjukkan perjuangan yang tidak mudah. Ia harus bertarung dengan kondisi motor yang jelas kalah kompetitif di lintasan lurus Mugello. Tetapi yang membuat penampilan Veda begitu mengesankan adalah fakta bahwa ia tidak pernah menyerah.